Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, semua minggu siang hari ini Sabtu tanggal 20. Selamat siang, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Mas Jos, ketemu lagi. Sehat Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Jadi ya teman-teman ya, yang punya atau ownernya dari Jagat atau apa ya? Siap. Oke. Ini merupakan kandang yang kedua ya? Kandang kedua. Ya. Yang pertama ada di Wonogiri. Ya. Oh, ini untuk kandang yang kedua di Kulon Progo. Di Kulon Progo ya, betul. Tapi kan yuk mampu kali kesinggung terjak tuh Bu. Ini tuh cuman berapa menit ya? Paling 5 menit Mas. 5 menit ke sini ya, dari pasar itu. Dari pasar. Jadi kita ada di perbatasan Kulon Progo dan Purworejo gitu. Iya, benar, lokasi kandangnya. Ya. Oke. Masih namanya sama tuh Bu, Jagat atau apa? Masih sama. Ya. Oke, untuk kali ini teman-teman ya, di sini ada si Albar. Ya. Yang kemarin kita sempat konten waktu di Kulon Progo juga. Ya. Itu pas konten di untuk spesifiknya daerahnya mana saya nggak tahu itu ya. Lupa kemarin saya. Kontes Kulon Progo. Ya. Di Kulon Progo itu lupa di mana itu. Kemarin ini hari Minggu kemarin tanggal berapa itu ya? Ya, betul. Betul. Jadi kemarin ini sempat juga peringkat berapa ya Bu lupa saya? Peringkat 3 Mas Jos. Peringkat 3 ya? Lumayan ya di kelas A ya? Perdana ini dia. Perdana juga. Ya. Ini masih di kelas A juga. Ya. Teman-teman. Jadi waktu B ataupun di kelas C itu nggak ikut konten. Ini perdana memang langsung di kelas A gitu ya? Iya, karena dia pertumbuhannya itu cepat, jadi dia loncat. Teman-temannya baru B, teman-temannya baru C, dia langsung B. Terus teman-temannya D, dia tinggi, jadinya yang pas mungkin ya sekarang di A. Ya. Ini teman-teman, jadi sekarang sudah masuk di kelas A gitu ya? Iya, betul. Ini dia teman-teman, kalau sekarang ini tingginya berapa ini? Ini kurang lebih 110 ya. 110? Ya. Kurang lebih 110. Jadi memang dia itu pertumbuhannya tinggi ya. Tinggi. Cepat banget gitu ya. Cepat banget ya. Pertumbuhannya cepat ya. Waktu itu saya bikin konten di sini awake belum bedah, teman-teman. Iya, betul. Jadi masih untuk yang di sini ini belum di sini. Belum. Sama yang di dada itu kan belum. Waktu dulu itu dada sama belakangnya belum ya. Jadi sekarang udah gede teman-teman. Udah tambah dadanya lebar. Ini yo pandel. Teman-teman. Ini adalah anak Thanos adalah anaknya si Bondes ya Bu ya? Iya, anak Bondes. Jadi ini cucu Bondes. Dinamain Albar itu karena anak lanang barep. Oh gitu, anak barep pertama. Saya singkat jadi Albar. Oh gitu. Ya lucu-lucuan aja. Mudah-mudahan hoki ya, Mas ya. Hoki gitu ya. Sehat terus pokoknya ya. Mudah-mudahan hoki seterusnya. Ya. Karena baru masuk saja sudah di peringkat 3 alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi debut pertama udah dapat piala. Mudah-mudahan bikin kita tambah semangat lagi merawatnya gitu ya. Merawat dalam arti ya dari segi kesehatan, kebersihan, makan kan gitu ya Mas Yus ya. Iya, ini ngomong-ngomong kok budine cepet banget mangane apa kok? Nah, jadi Albar dan semua yang di peternakan kami itu hanya cukup komborannya itu ampas tahu murni aja Mas Jos. Ampas tahu murni. Tidak pakai apa-apa. Jadi kan misalkan teman-teman kadang ada juga yang dicampuri sama polar kayak Iya. Tapi kalau si Albar enggak? Jadi kita memang kalau untuk pejantan memang ada treatment khusus, maksudnya itu komborannya, takarannya segimana gitu ya, pemberiannya berapa kali, itu memang berbeda antara yang di breeding dengan yang untuk kontes memang berbeda begitu ya. Kebetulan kan
karena saya juga punya gudang pakan, jadi dimanfaatkan. Ternyata kok hasilnya bagus, Mas Jos. Iya, alhamdulillah ya. Ya. Jadi kayak gini, ini buktinya teman-teman. Ya, jadi ini hanya ampas tahu murni saja. Alhamdulillah ini muncul driwulnya, kemudian badannya Gede. besar ya. Cepet banget pertumbuhannya ini, Ya. soalnya Betul. memang dulu-dulu itu kecil, masih kecil. Ya, jadi kemarin itu baru driwulnya aja tapi belum besar ya badannya. Nah sekarang itu driwulnya nambah, terutama di dada itu, dan posternya juga jadi tambah besar. gede. Ya, tambah besar. Tambah besar gitu. Oke, melenceng dulu ini sebentar. Ya. Jadi ada teman-teman yang kemarin itu kan saya ngupload si Albar ini, ada yang tanya, ini kalau kawinannya berapa Mas Jos? Gimana itu? Oh gitu ya. Jadi gini, kalau kemarin itu kan kita udah ngomongin bapaknya, hasilnya seperti apa gitu ya. Nah untuk Albar ini kan usianya itu baru 21 bulan ya Mas ya. Maksudnya masih muda gitu ya. Jadi memang kita baru maksudnya dia tak crossin tuh baru beberapa ekor gitu ya. Jadi kan untuk hasilnya itu kan saya belum tahu. Jadi saya pilihkan materi-materi yang menurut saya cocok. Nanti setelah ada hasil kan baru kita bisa bicara ya Mas ya. Oh ternyata Albar itu cocoknya dengan materi yang seperti ini, dengan luri ini. Nah, nanti munculnya seperti ini kan gitu. Betul. Tapi jadi untuk nyatanya ya Bu ya. Ya, jadi kan masih pada bunting Mas Jos. Ini bunting tua. Nanti kita lihat. Maksudnya nanti di episode berikutnya nanti bisa kita spill kalau dia ada yang udah lahiran, keluar seperti apa kan begitu. Iya, benar. Tapi mohon maaf mungkin untuk sementara ini belum menerima jasa pacek karena saya sendiri masih ingin masih penasaran seperti apa sih hasilnya gitu. Ya. Nanti kalau misalnya sudah ada yang keluar dari beberapa indukan yang saya kawinkan dengan ini, nah itu nanti baru rencananya saya inginnya pilihan materinya dari kami. Oh gitu. Ya, jadi materi yang mungkin harganya bisa saya kasih range harganya gitu ya Mas Jos ya. Iya, antara berapa? Kisaran 5 sampai 8 juta mungkin nanti kita akan mencari materi yang tapi itu menunggu setelah yang keluar ya. Ya. Jadi kan saya bisa ternyata ini cocoknya dengan yang ini gitu, yang seperti ini gitu. Jadi mudah-mudahan nanti anaknya juga bagus-bagus, dapat poin lah gitu ya. Gitu. Bisa disebutkan dulu untuk yang masih bunting sama si Albar ini. Yang sama Albar ini ada 1, 2, 3, 4 di sini. Kalau di Wonogiri ya ada. Oh di Wonogiri juga ada. Ada juga. Dua tempat. Ya. Ini yang sudah sama si Albar. Ada berapa ekor di sini? Ini ada 4 yang di sini. Yang di Wonogiri juga ada. Itu ada sekitar 3 ekor. Terus ada yang sudah pada birahi di sana. Cuman saya pengennya kan dikawinkan dengan dia. Tapi masih proses tuh di sana. Kan jadi kita kita pelihara. Nah ini seharusnya sudah mulai pada birahi tuh. Nah, sudah saya mandikan, saya jemur. Biar dia birahi, tak pancing dulu, nanti kita kawinkan dengan Albar. Oh gitu ya. Oh ya. Iya, jadi terjawab juga teman-teman ya. Jadi kalau ada teman-teman yang tanya itu nantinya biar Bu Abbas saja yang kasih dorongan ataupun laktasi 1. Ya, boleh. Nanti kan ya sebetulnya tidak harus dorongan ya. Kalau misalnya memang itu laktasi 1 ternyata dia bagus, hasil anakannya ya nggak apa-apa. Nanti kita hasilkan gitu. Betul teman-teman. Oke, kita ngomong lagi masalah pakan nih teman-teman. Ya. Kenapa Bu Abbas kok nggak dicampurin apa-apa? Itu kok meligi sama ampas tahu aja? Itu alasannya kenapa Bu? Jadi gini, kita melihat dari awal, saya pertama kali ternak itu, saya memang pengen yang cari yang awet. Nah, jadi gimana tuh kita punya komboran tapi nggak perlu setiap hari beli gitu ya Mas ya. Gitu. Jadi kan gimana sih kita penyimpanan biar aman gitu ya. Jadi kita hemat waktu, hemat energi, misalnya yang bisa awet 2 atau sampai 3 minggu atau bahkan sampai 1 bulan lebih gitu. Nah akhirnya saya mencoba, kok oke gitu ya. Akhirnya ya sudah. Akhirnya kayak saya pakai itu dan teman-teman banyak yang juga ikutan. Akhirnya saya buka gudang sendiri untuk
khusus ampas tahu kering ini murni ya Mas ya, nggak ada campurannya ya. Ini saya bilang ampas tahu kering maksudnya bukan teksturnya seperti polar ya Mas ya, tapi dia tidak basah. Jadi dia sudah hasil press dari mesin yang sudah pernah kita review ya, yang sudah pernah kita ini. Nah, itu dari segi penyimpanan juga oke. Jadi kita nggak hemat waktu gitu ya Mas ya. Dari segi nutrisinya oke banget, hasilnya albar. Gitu. Jadi kalau vitaminnya apa aja itu Bu? Yang terkandung di ampas tahu itu? Oh, kalau nutrisi itu udah jelas proteinnya ya Mas ya. Proteinnya bagus. Kalau ampas tahu itu memang protein. Jadi kalau kita bicara untuk mengkombinasi pakannya dengan apa ya, dengan hijauan aja sudah cukup. Karena yang saya terapkan di peternakan itu hijauan dan komborannya ampas tahu. Sudah itu saja Mas Jos ya. Kalau mungkin kalau yang sudah peternak yang sudah lama kan ada obat-obatan seperti itu, monggo mawon itu pilihannya masing-masing gitu ya. Misalnya vitamin, obat cacing seperti itu. Ya berbeda-beda, formulanya itu setiap kandang itu berbeda. Kalau untuk saya sendiri, kalau untuk pola pakan ya hanya hijauan dan komborannya ampas tahu murni ini saja. Ya. Jadi memang sebelum saya menjual pakan itu saya aplikasikan dulu ke ternak sendiri, ternyata kok bagus. Jadi nanti teman-teman ya monggo hasilnya seperti yang di kandang saya gitu. Ini terutama posturnya ini memang banget untuk tumbuhannya teman-teman ya. Ini sebagai informasi dia nggak suka susu. Nggak suka susu? Ya. Ini jadi nggak, dari kecil itu dia nggak suka susu. Oh, tapi kok banget ini tingginya memang super ini. Jadi kalau menurut saya pribadi pakan dan genetik iya mempengaruhi, tapi pakan juga mempengaruhi. Pakan juga mempengaruhi. Tapi kan biasanya itu yang kontes-kontes itu kan susu gitu ya yang utama. Nah, ini tuh justru malah kecilnya itu susunya nggak begitu ini. Nggak begitu doyan. Ya. Sampai gede kan biasanya juga ada Bu. Ini yang pakai minimal itu 1 liter gitu ya. Tapi gitu. Kalau ini enggak? Enggak, ini tidak. Ini dia ya minum biasa aja. Minum air putih sama komboran. Sama komboran itu aja. Bagi saya ya istimewa karena tanpa susu ternyata bisa seperti ini. Segede ini gitu ya. Gitu. Ini misalkan teman-teman ada yang butuh ampasnya gimana? Oh ya, kalau untuk yang di daerah Jogja, kita sebetulnya ini sudah aktif ya Mas ya. Jadi sudah rutin ngirim-ngirim juga di area Kulon Progo, Wates, kemudian Sleman, Bantul. Itu bisa dilihat nanti di di story saya, biasanya saya bikin story di WA itu. Rutin kirim-kirim setiap hari Senin Selasa itu di Sleman gitu ya, Rabu Kamis itu Bantul gitu, nanti Jumat Sabtu itu Purworejo, Wonosobo gitu. Jadi yang di sini kita untuk mencukupi kebutuhan teman-teman, kebutuhan komboran teman-teman itu di area Jogja, Purworejo gitu. Yang di daerah sini, Kulon Progo. Kalau di Wonogiri kita kita ibaratnya menyediakan itu untuk daerah Solo, Sukoharjo, Wonogiri, Ponorogo, itu kita supply dari sana. Oh gitu. Ya. Wonogiri gitu ya. Ya gitu. Terus untuk yang lainnya ini konsepnya ada nggak? Nah, sementara ini kita fokus itu ke depannya, itu kita mau ke Jawa Timur, Mas. Jawa Timur. Di daerah mana itu? Jadi kita ada teman-teman juga di daerah Trenggalek, Tulung Agung, Blitar yang memang juga di sana kan pasokan ampas tahu memang terbatas juga karena memang saingannya dengan peternak sapi. Sapi kan memang kebutuhannya banyak kan, sementara yang produsen tahu lokal itu kan juga terbatas. Nah, gitu. Jadi kan memang masih kekurangan. Ya, sama kejadiannya memang sama seperti di sini. Jadi memang produsen tahu terbatas, sementara permintaan banyak. Nah, kita bantu untuk menyuplai teman-teman barangkali di sana nanti kebutuhannya itu banyak, kita bantu suplai gitu. Jadi pandangannya antara Blitar, Tulung Agung, Mas Jos. Oh, Blitar. Jadi menurutnya teman-teman tuh enaknya di mana ya gitu. Yang kita
bisa supply Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Kediri, mungkin Malang. Oke, Kita nanti saya sudah siap semua, tinggal saya tentukan lokasi aja enaknya di mana. Yang sekiranya itu peternak nggak terlalu jauh juga kalau mau ambil. iya. Kalau bantu kirim pun kita distribusi tidak terlalu jauh juga gitu. Ya. Jadi nanti silakan teman-teman komentar aja gitu. Ya, boleh. Barangkali nanti. Timur ini itu Ya, betul, Jawa betul. Timur, Blitar gitu ya, Bu, ya. Ya, jadi feeling saya sih Tulungagung yang di tengah-tengah, cuman barangkali ada info enaknya di sini Bu gitu, yang banyak peternaknya gitu kan, jadi lebih dekat dengan peternak, jangkauannya kan juga lebih mudah, jadi lebih enak lah gitu. Terus ngopi barengnya itu nggak jauh-jauh banget Mas Jos gitu, sama teman-teman gitu. Oke, kita kasih contoh Bu, ampasnya mana Bu? Oh ya, siap. Nah, disebut contohnya ini Ya. termasuk juga gudang ampas juga di selain untuk pelihara kambingnya. Ini juga ini untuk dijual juga. Tuh Ya. persediaannya teman-teman ya. Nah, ini stok untuk supply terbaru, supply daerah Jogja, Kulon Progo, Jogja, Purworejo itu supply-nya dari sini. Oh gitu ya. Gitu ya. Ngumpul di sini gitu ya. Ya, jadi nanti kita tinggal distribusi aja, rutin ada hari-harinya gitu. Jadi teman-teman yang mau COD, kebutuhan 1 minggu berapa sih? Nah, jadi biar fresh terus, kita gudangnya di sini, bisa atau bisa ikut COD, atau yang kebutuhannya banyak siap free ongkir sampai lokasi kandang. Ya, gitu. Kan kanggo sulari lah yo pantes. Ya, masuk. Gitu ya. Ya, betul. Kita lihat dulu teman-teman. Ini seperti ini ampasnya adalah ampas tahu murni memel teman-teman ya. Ini ampas tahu murni bukan campuran. Begitu ya, dan hasilnya Albar tadi begitu ya. Kemarin juga ada 2 ekor sih yang ikutan. Cuman yang kecil ada di Wonogiri Mas Jos gitu. Itu juga dapat nomor 3 juga lumayan, debut pertama ya. Yang kelas E gitu. Ya, itu kelas E jantan. Gitu. Jadi nanti iya, lumayan lah Mas Jos. Kan belajar dulu ya. Ini untuk stok ini insya Allah selalu ready, continue. Jadi jangan takut buat teman-teman yang mau memulai ternak. Banyak yang saat seperti ini tuh banyak teman-teman yang searching dulu, yang ngecek dulu ketersediaan pakan sebelum dia ngisi kandang. Jadi untuk teman-teman yang kemarin-kemarin sudah telepon, Ibu, kalau saya order bisa continue atau tidak, insya Allah siap. Iya, siap continue. Terus Ibu dikirim ke sini daerah Jogja, daerah Purworejo, siap. Ya, kalaupun mau ambil langsung ke gudang Ibu sambil jalan-jalan, siap, boleh. 24 jam. Ada yang jaga. Alamatnya di mana ini, Bu? Ini di Tegalsari ya, Mas ya. Tegalsari. Purwosari. Ya. Giri Mulyo, Kulon Progo. Ya, pokoknya nanti jangan tanya aja gudang ampas tahu Bu Abbas, insya Allah itu udah pada tahu. Kalau di dekat Pasar Stone itu sudah tahu. Bagi yang jauh, kita mangkal di Pasar Stone ya Mas ya. Setiap Pasar Stone itu kita ada lapak. Oh gitu ya. Ya, jadi kita ada menyediakan di sana, jadi nggak perlu ke gudang. Misalnya teman-teman pada jual beli kambing, mau sekalian bawa pakan, di Pasar Stone itu ada setiap Sabtu. Ready. Jadi kita berikan kemudahan bagi teman-teman, menghemat waktu, menghemat biaya. Pokoknya jangan takut untuk memulai ternak pakannya, insya Allah continue. Selain di sini juga tersebar di mana-mana ya Bu ya, untuk gudang? Ya, jadi kita ada beberapa cabang. Kita sudah pernah review yang di Kendal ya Mas Jos ya. Di Kendal itu sudah pernah kita spill, itu di Sukorejo ada. Jadi teman-teman Temanggung, Batang, Pekalongan itu terdekat kayaknya ke situ ya Mas Jos ya. Nah, itu bisa nanti kalau mau tahu kontak personnya nanti bisa japri ke saya. Kemudian next tadi baru saya infokan yang Jawa Timur ya Mas ya. Insya Allah ini nanti kita ke Salatiga Mas. Salatiga ada. Ya. Jadi kita di Salatiga insya Allah akan buka lagi di sana, cabang lagi di sana. Dekat pondoknya anak saya, jadi sekalian sambangan, sekalian jualan. Gitu ya.
menyelam minum air. Iya, jadi di Salatiga itu nanti akan ada, nanti mungkin di episode berikutnya Mas Jos bisa review kalau sudah dapat gudangnya di sana yang strategis dekat dengan peternak gitu ya Mas Jos. Siap. Sudah semua Bu ya? Oke, sudah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Mas Bapak Jos. jenengan. Terima kasih. Amin Mas Jos, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, teman-teman cukup dulu ya untuk review saya di kandangnya. Jangan lupa untuk kalau sudah dalam di subscribe, like, dan share. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.